Nah, oke, kita langsung saja ke contoh soal ya mengenai bisection method. Jadi kita akan langsung ngerjain soal menggunakan metode bisection. Nanti kita akan supaya akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Oke, misalkan ada soal seperti ini ya. Nah, sebuah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 2x minus 2. Fungsi ini memiliki akar pada interval 0 sampai 1. Tentukan akar dari fungsi tersebut yang mana akarnya memiliki error 0,01. Nah, jadi kita di sini disuruh mencari akar dari f(x) ini, ya, menggunakan bisection method sampai nanti kita dapat akar yang nanti errornya sekitar 0,01. Oke, kita akan mencari akarnya. Oke, untuk metode bisection sendiri, ingat ya, akar itu adalah ketika f(x)-nya sama dengan 0. Berarti kita akan mencari nilai x yang nanti f(x)-nya ya, solusinya ketika f(x)-nya sama dengan 0 atau mendekati 0, yang errornya 0,01. Nah, pertama kita plot interval dulu ya. Interval kita adalah, kita tahu interval kita adalah 0 dan 1, berarti sebelum plot kita hitung dulu f0 sama dengan minus 2. 0 kita masukkan ke sini ya, 0 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 minus 2, maka hasilnya minus 2. Nah, lalu kita masukin f1 ya, x sama dengan 1, maka kita masukin 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 minus 2, maka hasilnya adalah 1. Nah, seperti yang tadi, seperti yang dijelaskan bahwa metode bisection, dia mengestimasi akar itu adalah di tengah-tengahnya interval. Jadi intervalnya 0 dan 1. Jadi untuk mengestimasinya, yaitu nilai estimasi, maka kita menjumlahkan 0 ditambah 1 dan dibagi 2 ya. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, itulah hasil estimasi. Nah, kita punya batas bawah 0 dan batas atasnya 1, maka kita dapat 0 tambah 1 sama dengan 1 ya kan. 1 dibagi 2 0,5. Nah, maka kita dapat estimasi akar di langkah pertama itu 0,5. Nah, 0,5 kita masukkan sekarang. 0,5 kita masukkan ke fungsi ini, maka kita peroleh minus 0,875. Nah, tadi kita sudah lihat ya, kita punya f0 itu minus 2 dan f1 1. Nah, sekarang kita punya hasil yang batas bawahnya itu lebih kecil dari ini, mendekati f0, maka kita ambil ini sebagai interval baru. Nah, sekarang kalau kita plot kira-kira seperti ini ya. Nah, tadi yang awalnya kita punya 0 ya, f0 dan f1 kita plot, dia f0 minus 2 dan f1 sama dengan 1 ya kan. Nah, dan kita mengambil estimasi di tengah-tengahnya yaitu 0,5 dan kita dapat di sini. Nah, kita lihat, kita berusaha untuk mendekati fx sama dengan 0. Nah, karena ini minus 2 ya, dan kita sekarang punya minus 0,875 fx-nya, maka yang ini kita buang, sekarang kita ambil batas bawahnya ini. Nah, sekarang kita jadi punya interval baru yaitu 0,5 sampai 1. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sekarang punya interval baru 0,5 sampai 1. Nah, ini kita akan kecilkan lagi sampai nanti mendekati akar. Ini step pertama, dan sekarang kita ke step kedua. Nah, sebelumnya tadi kita sudah punya interval yang kita dapat 0,5 dan 1. Nah, sekarang kita masukkan lagi ya, f0,5 kita dapat minus 0,875. Kemudian f1 sama dengan 1. Nah, sekarang nilai tengah antara 0,5 dengan 1 ya, caranya ya 0,5 ditambah 1 dibagi 2, maka kita dapat 0,75. 0,75 kita masukkan ke fungsi, maka kita dapat minus 0,078 ya. Ini ya, kita plot. Nah, sekarang kita lihat nih, minus kan? Minus 0,875. Yang tadi minusnya ialah minus 0,875. Sekarang kita semakin dekat ke fx sama dengan 0. Nah, jadi sekarang yang 0,5 kita buang, kita ganti dengan 0,75. Sekarang kita punya interval baru yaitu 0,75 dan 1. Nah, nanti kita akan cari lagi sampai sekecil mungkin. Nah, kita sudah dapat tadi interval baru 0,75 dan 1. Nah, sekarang kita update lagi nih. Nah, kita masukkan f0,75 ke fungsi, maka kita peroleh minus 0,875.
lalu F1 ya, X sama dengan 1 ini, F1 kita masukkan sama dengan 1. Nah, nilai tengahnya ya kita seperti tadi, 0,75 ditambah 1, lalu dibagi 2, maka kita dapat 0,875. 0,875 kita masukkan ke fungsi, maka kita peroleh 0,4119. Nah, sekarang positif nih. Kalau positif berarti batas atasnya yang kita ganti. Awalnya 1, sekarang 0,4. Nah, ini yang kita ganti. Jadi F1 kita tidak pakai lagi. Jadi sekarang kita update intervalnya yaitu 0,75 dan 0,875. Jadi sekarang kita punya interval baru 0,75 dan 0,75 dan 0,875. Ya, ini interval baru. Jadi begini, kalau kalau FC-nya minus, maka itu akan menggantikan C ini akan menjadi A yang baru. Sementara kalau C-nya nanti FC-nya plus, maka C ini akan bertindak sebagai B yang baru seperti itu. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke step keempat. Nah, interval yang tadi 0,75 dan 0,875 kita masukkan lagi ke fx. Kita masukin f0,75, kita dapat minus 0,875, dan f0,875 kita masukkan ke fungsi, maka kita dapat 0,419. Nah, C-nya gimana? Ya sama kayak tadi, nilai tengahnya 0,75 ditambah 0,875, maka dibagi 2 ya, dan kita dapat C-nya 0,8125. Kita masukin 0,8125 nya, ternyata positif, berarti dia akan menggantikan yang 875 ini ya. Jadi 875 ini kita ganti, kita buang, kita ganti dengan 0,8125. Inilah interval baru kita ya. Jadi kalau kita bisa menjawab ini ya, 0,8125 karena selisihnya juga kecil seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan terus kita buat dalam tabel, kira-kira seperti ini. Nah ya, ini yang kita lakukan sebenarnya dari tadi. Dari tadi kita sampai di tahap keempat ya, berarti 0,75 dan 0,8125. Nah, kita sudah sampai di sini ya, iterasi keempat di langkah kelima seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, 0,75 kita masukkan ke FA, dapatnya ini minus 0,78 masih sama, dan B kita masukkan juga, dapatnya 0,161. Nah, sekarang kita hitung C-nya. C ya sama, A tambah B dibagi 2. 0,75 ditambah 0,825 dibagi 2, maka kita peroleh 0,7812. Nah, C sama dengan 0,7812 kita masukkan, maka kita peroleh 0,039. Maka 0,39 ini ya, kita lihat dia positif kan, karena dia positif maka dia akan si C ini 0,78 akan menjadi B yang baru. Nah, sekarang 0,8125 kita ganti dengan 0,7812. Nah, selanjutnya kita masukin lagi nih A dan B yang baru. A sama FB juga FB kita masukkan, kita dapat ya dari sini. Kemudian C-nya ya sudah, kita A 0,75 ditambah B 0,7812, lalu hasilnya dibagi 2, maka kita dapat 0,7656. 0,756 ini kita masukkan ke FC, maka minus 0,02 ya. Setelah minus ya, minus berarti dia akan menggantikan batas yang bawah. Jadi 0,765 dan 6 kita ganti sebagai A, dan B nya masih pakai B yang sebelumnya. Jadi sekarang intervalnya makin kecil ya, dari 0,7656 sampai 0,7812. Nah, jangan lupa errornya ya. Error itu ialah A dikurang B. Jadi ini 0 kurang 1 B dikurang A ya, atau A kurang B dalam absolut. Ini 1 kurang 0, kita dapat errornya 1. 1 dikurang 0,5, 0,5 dan seterusnya ya. Jadi makin bertambah iterasi, errornya makin kecil. Artinya apa? Jarak antara B dan A itu akan semakin kecil. Nah, sampai kita masuk ke iterasi 7 ya, yang tadi kita hitung, maka kita nanti peroleh C 0,734 dan F-nya 0,09 dan errornya 0,01. Inilah akar yang kita estimasi ya. Jadi
eh, ini errornya sudah 0,01, maka kita dapat C ini adalah hasil estimasi error ya. Jadi kita butuh sekitar 6 iterasi ya, berarti 7 kali perhitungan, 6 iterasi untuk memperoleh akar ya. Jadi ini akar kita. Kalau kita lanjutkan ternyata ini malah minus 1,98, malah makin jauh, jadi dia sudah tidak konvergen. Nah, jadi ini yang kita dapat ya, 0,7734. Error itu bisa dihitung menggunakan persamaan ini. Nah, jadi kalau kita hitung errornya sampai 7 iterasi, di mana B min A ini adalah interval pertama yang kita sudah tentukan, kemudian 2 di pangkat N ini iterasi dikurang 1, maka kita dapat errornya 0,0156 seperti ini. Nah, saran saya kalau untuk mengerjakan secara manual, sebaiknya gunakanlah tabel seperti ini, karena akan lebih mudah untuk menghitungnya ya. Jadi dari 0,1, kemudian 0 ini kita masukkan, FA-nya kita ketemu minus 2, B-nya kita masukkan ketemu 1, kemudian C, A ditambah B, 0 tambah 1 dibagi 2, 0,5. 0,5 kita masukkan lagi ke fungsi, maka kita dapat minus 0,875. Kemudian error pertama, kita tinggal kurangin, B dikurang A, 1. Nah, kita lihat di sini, karena FC-nya minus, ingat kalau minus berarti A yang lama kita ganti, ini C yang di sini akan menjadi batas bawah yang baru atau menjadi A yang baru. Nah, kalau nanti FC-nya positif, maka yang C ini akan menggantikan yang B. Dia C ini jadi B yang baru ya. Jadi ingat, kalau FC-nya negatif, C ini akan menjadi A. Kalau C-nya positif, maka dia akan menjadi B di iterasi selanjutnya. Oke, itu ya cara pengerjaannya. Nah, jadi akar persamaan fx ya, menggunakan metode bisection, kita dapat ialah 0,7734 dengan epsilon atau error 0,01 seperti ini ya. Jadi inilah hasil menghitung akar dari persamaan ini ya, x pangkat 3 plus 2x minus 2 menggunakan bisection dengan 7 iterasi, 7 langkah. Maka kita dapat hasilnya ialah 0,7734 akarnya dengan error 0,01. Nah, error 0,01 ini masih bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Jadi yang namanya pendekatan numerik itu hasilnya berupa pendekatan, dan namanya pendekatan selalu ada errornya. Nah, selama errornya masih di sekitaran ini, hasil ini masih bisa kita terima seperti itu ya. Oke. Nah, algoritma sendiri, nah dari perhitungan yang kita lakukan tadi, nah sekarang kita coba buat algoritmanya, tahapannya. Nanti dari algoritma kita akan tuliskan itu ke bahasa pemrograman, ke program. Nah, kalau kita bentuk algoritmanya kira-kira seperti ini ya. Jadi kan kita pertama mulai tadi kan, awalnya kita masukin nilai A dan B dari soal, kemudian kita tentukan dulu errornya ya kan. Setelah errornya tentukan, nah sama tadi yang kita lakukan, kita plot FA dan FB. Setelah ketemu FA dan FB, kita kalikan. Kalau hasilnya lebih kecil dari 0, which is negatif ya, yang artinya negatif, berarti kita akan lanjutkan, berarti dia ada di interval itu. Tapi kalau FA dan FB-nya positif, maka kita ulangi lagi ke sini. Artinya apa? A dan B-nya kita ganti sampai dia lebih kecil sama dengan 0, FA FB-nya, seperti itu. Nah, kalau tadi FA dan FB-nya sama dengan negatif, maksudnya hasilnya lebih kecil dari 0, maka kita bisa menghitung C-nya ya, seperti tadi. Seperti itu. Kan kayak tadi 0 dan 1, FA-nya minus 2, FB-nya 1. Jadi hasilnya negatif, kita lanjut menghitung C. C-nya A ditambah B dibagi 2. Nah, di sini kita masukin lagi di bagian decision. Nah, FB, nah sekarang kita lihat FB, FA, dan FC. Setelah C-nya ketemu, kita menghitung FC. Nah, sekarang kalau FB dikali FC hasilnya adalah positif, maka B itu adalah C. Dengan kata lain, kalau FB-nya positif, itu adalah C. Nah, kalau FB dan FB kali FC negatif, maka C ini akan menjadi A ya. Simpelnya seperti itu. Kalau C-nya negatif, maka C ini akan menjadi A. Kalau FC ini positif, maka C-nya akan menjadi B yang baru, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapat kita update nilai A dan B-nya, maka kita sekarang menghitung errornya.
Nah, kalau errornya belum sampai 0, kalau errornya masih belum sama dengan atau lebih kecil dari epsilon, dengan kata lain B min A lebih besar dari error, maka kita akan ulangi lagi, iterasi lagi. Kemudian ini terus sampai nanti di 7 kali iterasi baru kita dapat errornya sama dengan 0,01, baru dia berhenti. Setelah berhenti, itulah hasilnya ya, akarnya, dan selesai seperti itu. Itu ya algoritmanya. Kemudian, nah algoritma ini kita ubah ke function ya, kita tulis bahasa pemrogramannya ke pakai MATLAB ya. Nah, jadi kita akan buat functionnya, script functionnya kira-kira seperti ini. Jadi kita buat function C sama dengan bisection, yang mana fungsi ini, yang pertama sebagai fungsi dari F, fungsi yang akan kita cari akar-akarnya, kemudian A ini batas bawah, B ini batas atasnya, A dan B ya interval, max it ini adalah maximum iteration, jadi iterasi maksimal yang kita pakai, dan tol adalah tolerance, batas error yang kita akan gunakan sebagai kriteria penghenti iterasi, seperti itu. Kemudian ini komen-komen. Nah, yang pertama ini if nargin inilah input argumen ya, kan di sini argumennya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 kita gunakan iterasi sampai 10 pangkat minus 4. Kalau hanya 4, kita artinya kita nggak masukkan toleransi di sini, maka nanti secara otomatis dia hanya mengiterasi sampai 20 kali. Nah, sekarang kita cek dulu ya, nanti yang ini FA kali B ya. Nah, FA kali B kita masukkan di sini. FA kali B ya. Kalau A kali B-nya positif ya. Kalau A kali B-nya positif, maka dia gagal ya kan, artinya dia return seperti algoritma return, akan kita ganti lagi sampai FA kali B-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Setelah itu baru dia akan lanjut ke bawah ya, menghitung C. Di sini C-nya C A tambah B bagi 2 ya kan. Setelah itu kita buat lagi pakai if dan end. Jika Fc-nya sama dengan 0, maka dia akan berhenti, artinya kita sudah ketemu akarnya. Tapi kalau belum, nah kita akan lanjut di sini ya. Kita menghitung error ya, seperti ini. If di sini ya, B min A per 2 lebih kecil dari tolerance ya kan. Nah, ini adalah yang ini, seperti itu ya. Nah, kalau belum, maka dia akan kembali lagi ke iterasi ke atas, seperti itu. Nah, ini adalah FB dikali FC. Ini untuk cek tanda ya, untuk decision. Apakah nanti jika FB dan FC ya, jika FB kali FC itu lebih besar dari 0, maka B sama dengan C ya kan, yang di sini. Nah, jika tidak, maka A-nya sama dengan C. Nah, kemudian ini akan lanjut sampai nanti dia ini terpenuhi ya, sampai dia sama dengan toleransi, seperti itu. Nah, kemudian kita run ya. Jadi function yang tadi kita save, save di directory yang kita ke directory yang tempat kita simpan filenya ya. Kita kasih nama bisection. Nah, sekarang kita akan masukin fungsi yang tadi. Fungsinya ialah inline dari x pangkat 3 plus 2x minus 2. Maka kita akan keluar ini. Nah, kemudian kita panggil nih fungsinya C sama dengan bisection F 0 ini adalah batas bawah A dan batas atasnya B1, kemudian iterasi 10 ya, kita pakai maksimum iteration 10 aja. Kemudian errornya 10 pangkat minus 2 ya, 0,01. Kemudian kita enter dan inilah keluar hasilnya ya. Jadi sangat cepat ya kalau running menggunakan MATLAB. Kalau yang tadi agak lama seperti itu kalau kita hitung secara manual. Kita ketemu akarnya C sama dengan 0,7734. Nah, sekarang kalau kita bandingkan hasil dengan MATLAB dengan hasil hitung manual, ternyata hasilnya sama ya, itu dia. Jadi disinilah peran komputasi, di mana komputasi itu mempersingkat perhitungan, mempercepat proses, seperti itu ya. Nah, sekarang akar yang tadi 0,7734 kita plot ya, maka kita peroleh
fx-nya yaitu 0,00955 ya. Artinya dia sudah sangat dekat dengan fx sama dengan 0 kan. Nah, inilah akarnya yang kita duga ya. Seperti itu. Jadi inilah hasilnya. Jadi kalau kita plot akarnya kira-kira seperti ini. Ini fungsinya. Kemudian akar tadi 0,7734 kita masukkan ke sini, masukin ke fx, maka kita peroleh fx-nya 0,00955. Ini sudah dekat sekali dengan 0 ya. Jadi artinya ini sudah bisa kita anggap sebagai akarnya dengan error 0,001 seperti itu ya. Jadi itulah menghitung akar ya menggunakan bisection method, di mana kita pertama tadi A dan B-nya sangat jauh ya, 0 dan 1, sampai akhirnya kita perkecil dan akhirnya kita ketemu ternyata akarnya di sini. Seperti itu. Jadi inilah nilai yang paling dekat. Jadi seperti itu ya bisection method. Prinsipnya kita memberikan batasan A sama B, di mana B itu lebih besar dari A. Kemudian akarnya ada di antara A dan B, 0 dan 1 kan, akarnya ada di antara. Nah, kemudian kita mengestimasinya dengan mengambil nilai tengah ya, di tengah-tengah antara 0 dan 1, yaitu 0 tambah 1 dibagi 2, 0,5 kita ambil. Sehingga kita dapat batas barunya 0,5 dengan 1. Nah, 0,5 dengan 1 kita ambil lagi nilai tengahnya, kita dapat. Kemudian kita update lagi AB semakin kecil sampai ke sekitar tadi 7 iterasi, kita akhirnya memperoleh solusi dari persamaan ini ya, akar dari persamaan ini. Nah, seperti itu ya. Itu konsep dari bisection. Oke, itu dia ya. Nah, sekarang saya coba memperlihatkan bagaimana menjalankan program yang kita buat tadi dengan MATLAB ya. Oke, kita akan coba dulu dengan MATLAB ya. Dengan MATLAB ya di sini. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, tadi kita punya fungsi ya. Fungsinya tadi f kita tulis dulu, inline. Fungsinya ialah x pangkat 3 kurang plus 2x minus 2 ya. Plus 2 kali x minus 2 ya. Ini fungsinya. Maka kita enter. Oke ya. Seperti itu. Oke, ini ada hasil runningan yang tadi. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini ada hasil runningan program yang lain. Kemudian kita close all. Oke, kita bersihkan. Nah, sekarang kita ulang ya tadi. Kita buat dulu fungsinya. Fungsinya adalah f sama dengan inline ya. Inline. Kita tambahin dulu ya, x pangkat 3 ditambah 2 kali x minus 2, kita kasih tanda petik lagi. Nah, ini fungsinya ya. Oke. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita sudah dapat ya fungsinya ini. Nah, kemudian kita kan menggunakan bisection. Nah, kita harus ke directory di mana kita menyimpannya ya. Di directory di sini ya. Oke. Di sini kita ke directory nyimpannya di sini. Nah, di sini ya yang ada fungsi bisection-nya. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada directory di mana kita menyimpan file bisection-nya, maka kita akan mencari akarnya, C ya. C. Atau kita bisa tulis akar. Akar sama dengan kita tulis fungsinya apa? Bisection. Oke. Bisection yang pertama tadi kita buat ya. Di script yang kita buat
ya. Nah, di sini kita lihat dia sebagai dari fungsi, argumennya adalah fungsi, terus A batas bawah dan B batas atas, kemudian maksimal iteration, ya, maksimum iteration dan error toleransi seperti itu. Nah, maka kita akan masukin fungsinya ya. F sudah kita deklarasi di baris sebelumnya. Kemudian batas bawahnya tadi 0, intervalnya 0, batas interval atasnya 1. Kemudian iterasinya kita gunakan 10 maximum iteration dan errornya 0,01. 1 E minus 2. Tutup. Maka kita enter. Nah, inilah akarnya ya. 0,7734 ya, hanya dalam hitungan sepersekian detik kita dapat. Nah, tapi kalau kita hitung secara manual itu akan takes time dan akan sangat lama. Disitulah gunanya komputasi berperannya, karena kita melakukan hitungan per ulang. Ada iterasi berarti kita menghitungnya menggunakan pengulangan seperti itu ya. Oke, itu tadi implementasi dengan MATLAB ya. Jadi ini tadi plot akarnya seperti itu. Oke, itu. Nah, setiap yang namanya metode itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya, termasuk juga metode bisection, ya, dimana metode ini yang pertama kelebihannya dia merupakan metode global, hasil iterasi selalu konvergen, artinya meskipun kita kasih interval A dan B-nya jauh, tapi dia akan selalu menuju ke solusi seperti itu, semakin konvergen, ya. Nah, kekurangannya metode ini relatif lambat dibanding dengan metode-metode lainnya dalam mencapai konvergensi, ya, dia sedikit lebih lambat. Nah, di sini kelemahan yang paling besar di mana metode ini tidak dapat digunakan untuk fungsi yang hanya menyinggung aksis dan tidak melewati aksisnya. Jadi seperti ini. Nilai F kita tadi kan di awal sudah menjelaskan bahwa kalau bisection kita menggunakan dua batas ya, A dan B. Nah, kalau bisection syaratnya FA itu harus negatif dan FB sama dengan positif. Artinya apa? Fungsi tersebut berada di dua ini ya, dua sisi. Ada di Y sama dengan Y negatif dan Y positif. Nah, itu syaratnya. Kalau dia hanya menyinggung aksis, hanya menyinggung sumbu X, berarti dia hanya ada di sumbu Y positif, tapi di Y negatif tidak ada. Nah, itu tidak bisa. Contohnya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini tidak bisa kita mencari akarnya menggunakan metode bisection karena dia hanya menyinggung sumbu x dan dia tidak melewati sumbu x itu. Jadi dia hanya ada di daerah positif, y positif seperti itu ya. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan metode bisection. Nah, jadi yang namanya metode seperti yang saya jelaskan tadi selalu punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu tidak bisa kita mengatakan metode ini yang paling baik dari semua metode, tidak bisa. Kita harus lihatnya per kasus. Untuk kasus yang seperti untuk kasus yang untuk kasus yang A dan B ya, yang artinya fungsinya ini memotong sumbu X ya, maka kita bisa menggunakan bisection. Dengan interval sembarang kita bisa mendekatinya sampai nanti dia ketemu akarnya seperti itu ya. Jadi kita harus melihat kasusnya dulu, kira-kira dari metode-metode yang ada berdasarkan kelebihan kekurangannya, kira-kira kasus yang seperti ini paling efektif, paling efisien dan hasilnya akurat, itu hasilnya paling baik itu pakai metode yang mana ya, seperti itu. Nah, ini metode pertama yang kita pelajari ya, metode bisection. Nanti kita akan belajar metode pencarian akar lainnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan mengenai metode bisection ya, salah satu metode pencarian akar. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar atau di grup kelas atau juga bisa di email ini. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat belajar dan sehat selalu.